Maka dari hal itu, budaya-budaya lokal yang terjadi di tanah Arab kala itu, Rasulullah menggarisbawahi dari 4 budaya dan kearifan lokal yang ada di tanah Arab kala itu. Rasulullah menggarisbawahi, maka nikahilah perempuan itu karena agamanya. Ini dalam hadis. Maka jadilah sebuah hukum Islam yang sifatnya tetap dan tetap mengikat bagi kita semua. Dan alhamdulillah jika Bapak Ibu kemarin, bukan para Bapak Ibu ya, para ayah bunda, para bapak-bapak yang dulu pernah niatannya tercoreng 3 hal itu ada masuk di dalamnya menjadi kategori memilih calon pasangannya, maka bisa jadi kita ubah niatnya itu menjadi ubah karena agamanya. Nah, ini menurut hasil risetnya. Nah, 4 perkara itu diungkapkan dengan redaksi kalimat, yaitu tunkah al-mar'ah li arba'ah. Perempuan dinikahi 4 perkara dan hanya 1 perkara, yaitu agama, yang diungkapkan dengan redaksi perintah, yaitu pais parbidai ad-din, carilah perempuan yang beragama, bahkan dilengkapi dengan jaminan ketentraman hidup. Taribat yadaka. Perintah itu tegas dan menjadi sebuah motivasi sekaligus syariah melakukan pernikahan. Dengan kata lain, nikah akan menjadi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika dilakukan karena motivasi agama, bukan motivasi harta, kecantikan, maupun status sosialnya di masyarakat. Melalui kasus studi itu, maka tradisi atau kebiasaan yang terdapat dalam sebuah hadis belum tentu menjadi ajaran sunnah Nabi, kecuali jika diperintahkan atau disyariatkan. Yang 3 tadi tidak termasuk dalam kategori perintah hadis Nabi. Kenapa? Ada orang ingin menikah ya Bapak Ibu, ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin menikahi, misalnya dia seorang perempuan wanita karir sedang menjabat sebagai anggota parlemen, atau menjadi seorang artis besar, artis kaya. Ternyata memang Allah runtuhkan rumah tangganya itu. Kenapa? 2-3 hari, 4 hari, 4-5 tahun, 2-3 tahun sudah hancur badai rumah tangganya, selesai. Bahteranya hancur di terjangan ombak di lautan. Kenapa? Karena memang motivasinya karena itu. Karena cantik, hilang kecantikannya. Karena karirnya juga selesai masa jabatannya. Karena kekayaannya Allah tarik harta jabatannya habis. Sehingga selesai harta jabatannya, selesai juga masa pernikahannya. Karena tradisi itu memang ada asal-muasalnya di tanah Arab dulunya. Maka jadi tradisi 4 macam itu Rasul simpulkan hanya 1 saja yang menjadi motivasi pokok dan utama serta mengikat, ditentukanlah dengan dilihat dari sisi agamanya seorang perempuan. Nah, berdasarkan teori dari sunnah menurut ulama usul fikih bahwa sunnah adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi selain Al-Quran, baik perkataannya, perbuatannya, maupun persetujuan yang pantas menjadi dalil hukum syar'i. Dan posisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembuat hukum atau musyari sekaligus sebagai Rasul, maka ajarannya mengikat sekaligus menjadi syariat. Jadi ajaran Nabi ini karena dia Nabi dan seorang Rasul, sekaligus ajarannya ini adalah mengikat sifatnya. Maka kita selaku umatnya wajib meneladani keteladanan yang beliau berikan kepada kita. Nah, uraian selanjutnya tentang uruf atau adat kebiasaan adalah sesuatu yang telah dikenal di masyarakat dan dilakukan secara terus-menerus. Uruf ini adalah sesuatu adat kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus. Apa uruf atau keadaan adat budaya di suatu masyarakat yang kita lakukan secara terus-menerus? Kalau kita mengaji dari jurnal yang ditulis dari dosen di IAIS Sultan Muhammad Safiuddin Sambas, di antaranya adalah adat kebiasaan tentang komponan yang bisa dihilangkan dengan tradisi japik atau capek ya kita. Nah, japai. Bahkan jadi pengantin Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati Allah SWT. Jadi pengantin Pak Sohairi mungkin daan japai-japai dulu ya.
Japai, zamannya tetap nyapai dah be. Apa je mun daerah lagi ke sinun-sinunnya nune. Nyapai. Ternyata budaya Jape itu kan adalah uruf, adat kebiasaan masyarakat yang secara turun-temurun. Tapi dalam hal konteks ini bukan saya mengaitkannya dengan suatu prosesi adat pernikahan Bapak Ibu. Tapi tradisi kemponan yang saya maksud. Tradisi kemponan. Kalau masalah Jape, pengantin di daerah Slakau dan segala macam di kampung saya, Sungai Pauman misalkan. Itu masih Bapak Ibu, mundah besanding di pelaminan ya, duduk ya kan. Japai di Mak Inang maksudnya tukang ngasuh pengantin ya. Tahu ke Mak Inang Bapak Ibu? Tahu lah ini, mundawannya aki pasti tahu lah. Mundur rambut anak dan tahu Mak Inang kali. Mundur ngasuh tahu, Mak Inang tukang ngasuh pengantin ya, yang tukang bawa dulangan ya, dulangan tahu kan dulangan. Yang berisi dalam baskomnya ada padi, kelapa sipiak, di balik banang putih, di atas di balik liling, di balik taluk. Ya. Ya. Ada saya. Sekarang saya telah hilang, terkikis oleh arus zaman modern. Karena udah keren-keren tukang hiasnya. Tukang hiasnya dah semua yang berjilbab putih, takwaannya putih kepada Allah SWT. Beda. Kalau di sana itu masih banyak dulangan, itu wajib. Pengantin laki-laki pun ada dulangan. Dikeliling-keliling kalau taluk Bu, Bapak Ibu, tahu enggak? Taluk yang dijampi taluk itu di apanya gila kalau urusannya itu ya. Jadi abah jadi begitu ya, ulasan telur tuh di muka pengantin tuh ya. Biar apa besari lacuh macam nak kulit taluk, kulit iya. Dinye. Ada pantan macam nak iya. Nah, jadi uruf itu memang banyak Bapak Ibu kalau dikaji secara ilmiah di adat kita Melayu nih dalam konteks IAIS Sambas ini dalam kutipan jurnal ilmiahnya. Ini kan adat kebiasaan yang turun-temurun di masyarakat suku Melayu Sambas nih yang dimaksud. Beliau di situ menuliskan Sambas, Bengkayang, Singkawang, Pontianak, Mempawah dan sekitarnya, termasuk Brunei Darussalam, Malaysia dan Singapura di situ. Disebutkannya bahwa tradisi uruf yang turun-menurun di masyarakat Melayu sampai hari ini di Melayu serumpun ini memang perlu dikaji dari sisi ilmiah untuk satu masalah saja, yaitu masalah kemponan dihilangkan dengan Jape. Jape ini orang kita. Jape. Apa yang jadi masalah di sini? Satu jelas saya contohkan. Kemponan misalnya akan terjadi akibat manakala seseorang menawari kita air kopi atau nasi menurang kampung balah palu sinune nasi lamak. Usahanya ditolak nasi lamak dinye Bu, bukannya saya dinye. Hasil riset Bu. Ini hasil riset beliau nih di lapangan, hasil wawancara. Munda ini Japai tetap celaka kitanya. Inyan di dalam hasil wawancara teksnya di situ. Ini barang tadi ayah beyahnya ya. Dan di Jape umak dia suruh minum kopi dan ayah Japai. Maka kena tabrak kami ditabas dinye. Satu sisi, ternyata ada 4 kategori hal itu di dalam pandangan Islam berdasarkan uruf yang terjadi di suku Melayu kita. Suku Melayu Bapak Ibu, mudah-mudahan tak masuk dalam suku-suku lain. Sebaiknya tidak usah masuklah ke suku lain. Ya, iya kan masalah-masalah ranah akidah. Jadi memang nase itu tidak akan menjadikan logika dan terminologi secara ilmiah. Nasi itu tidak akan mendatangkan bahaya jika tidak dicicipi. Karena dia tidak mempunyai kekuatan magis atau kekuatan spiritual atau kekuatan tertentu yang bisa berakibat pada celakanya seseorang. Gitu garis bawahnya. Poin yang keempat, yang kedua, ketiganya yang abu-abunya ada Bapak Ibu wawancara itu ada abu-abu. Ternyata orang Kabupaten Sambas itu ada yang abu-abu Bapak Ibu. Masih ada yang Jape tapi tidak nyakit dan PAP Jape untuk menghormati orang tua. Dan nyaman juga kita umat dah nyuruh Jape aja tapi tidak yakin bahwa dan Jape pun tidak berakibat fatal gitu, berakibat bahaya. Ada juga sekedar melakukan penghormatan atau menghormati gitulah. Mencicipi sedikit lah ya. Tapi tidak menganggap dia sebagai sebuah kemponan.
Mun saya Bapak Ibu karena suruh japik paknya saya japik Bapak Ibu. Misalnya kalau asri atimin japik dulu lah nyaman lala kalau melaku itu be nyaman. Japik dulu be saya rasa kalau asri ati ngasih. Saya rasa Pak Bu, tapi bukan saya merasa kalau dan japik sekeponan lalu celaki daan. Tapi saya ingin menghormati dia susah payah ternyata membuat hidangan lalulah tak kita sentuh, tak kita nikmati hidangannya. Kalau saya pribadi, tapi bukan berarti makanan itu mengandung unsur yang berakibat pada terjadinya malapetaka, gitu Bapak Ibu yang sesungguhnya sisi akidahnya. Maka dari itu Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati Allah SWT, kenapa ada kaitan tadi dengan jurnal ilmiah yang ditulis dari YIN oleh dosen YIS Sambas tadi? Karena memang ini berbahaya juga. Di kita Singkawang ada ya Bapak Ibu, saya temukan Pak Japai Pak kalak kemponan katanya nak hilangkan kemponan itu dengan tradisi Japai 2 sih ada kalimatnya. Seharusnya bukan begitu. Memang kita kesadaran bahwa akan mencicipinya sebagai wujud penghormatan gitu. Karena memang adat budaya kita, uruf yang terjadi di masyarakat Melayu kita ini, di daerah kita ini, memang ada ternyata orang itu yang kecewa dengan tamu manakala datang bertamu tak memang mau mencicipi kue atau hidangan yang disediakan yang telah bersusah payah menyiapkannya. Nah seperti itu kita ini bersusah payah orang menyiapkannya untuk tamu datang ternyata tak disentuh. Sehingga menjadi pertanyaan, apakah masakanku ini tak bagus? Apakah tak enak? Tak berselera, tak membuat orang menjadi selera itu segala macamnya.